قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita pahami makna arti daripada huruf-huruf yang ada pada zakah maupun yang ada pada sedekah. Pada zakah ada Z-nya, zakatun. Huruf yang pertama ini za, maknanya adalah ziyadah. Ziyadah. Ini isyarat bahwa siapa saja yang melakukan zakah, siapa saja yang melakukan perintah Allah yang namanya zakah, Allah akan memberikan ziyadah. Allah akan memberikan tambahan. Ziyadah arti tambahan. Atau bukan hanya ziyadah, Allah akan memberikan baginya tazkiyah, akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengeluarkan zakat akan mendapatkan dari Allah ziyadah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan di Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in, apa saja yang kalian nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yukhlifuhu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantinya. Di hadis lain, mana kasal malu min sadaqatin, mustahil dengan sebab kita bersedekah, berzakah, harta benda kita semakin berkurang. Justru Nabi menjanjikan baliyazdadu, semakin bertambah dan semakin bertambah. Demikian juga di ayat-ayat lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengisyaratkan bahwa makna yang ada pada huruf zakah ini, siapa saja yang melakukan zakah, Allah akan memberikan ziyadah. Ziyadah fil amwal, harta bendanya akan bertambah. Ziyadah fil iman, imannya akan bertambah. Inilah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya huruf yang kedua adalah huruf kaf. Kaf ini kita maknai sebagai isyarat bahwa siapa saja yang melakukan zakah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pada orang tersebut kifayah. Kifayah artinya kecukupan rezeki. Orang semakin berzakat, semakin diberikan rasa cukup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita banyak harta benda tapi tidak merasa cukup? Itulah orang yang miskin. Karena di hadis dijelaskan bahwa laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan dikatakan orang kaya menurut penilaian Allah, penilaian Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang banyak harta benda kekayaannya, akan tetapi yang dianggap kaya oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ghinan nafsi, orang yang merasa cukup. Kita punya 10 miliar tapi kita merasa cukup, itu lebih baik ketimbang 100 miliar tapi merasa kurang-kurang terus. Kita memiliki 50 juta, itu lebih baik ketimbang memiliki 200 juta tapi tidak merasa cukup. Itulah orang miskin. Dari itulah untuk meraih hal itu, maka hendaklah kita keluarkan zakah agar mendapatkan janji Allah, janji Rasul sallallahu alaihi wasallam yang namanya kifayah. Kita akan diberikan rasa cukup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hurufnya yang ketiga adalah huruf alif, huruf hamzah. Alif atau hamzah ini adalah sebagai isyarat siapa saja yang mengeluarkan zakat, orang tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya ulfatun. Ulfah artinya kedamaian, ulfah artinya ketenangan, ulfah artinya semua orang suka padanya. Ulfah kita berikan kepada fakir miskin, kita berikan kepada mustahikin uang, beras, harta benda yang kita zakatkan kepada mereka, karena itu memang hak mereka. Otomatis mereka akan senang kepada kita.
Tapi ada orang kaya, tapi pelitnya luar biasa. Orang tersebut tidak ada ulfahnya. Tidak ada orang yang suka pada orang tersebut. Karena sejahat-jahat orang, sebenci-benci orang kepada kita, tatkala kita berikan sesuatu, mesti ulfah kepada kita, mesti akan merapat, mesti suka kepada kita. Binatang yang buas, kalau kita berikan makanan, mereka akan jinak kepada kita. Demikian juga orang yang mengeluarkan zakat, banyak orang yang akan jinak kepada dia, banyak orang yang dekat kepada dia, banyak orang yang suka kepada dia, banyak juga orang yang mendoakan dia. Dari itulah lakukanlah zakat, keluarkanlah zakat, baik zakat uangnya, baik zakat usahanya, zakat sapinya, zakat kambingnya, zakat emas peraknya, zakat harta benda yang lainnya, hendaklah dizakatkan. Yang terakhir adalah ada huruf tak marbutah. Ini sebagai isyarat bahwa orang yang pernah melakukan zakat itu ciri orang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Orang yang mengamalkan zakat, itulah orang yang mengamalkan Al-Quran. Orang mengamalkan Al-Quran, itulah ciri tanda orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai pemberi petunjuk. Petunjuk Allah lah yang kita lakukan. Itulah makna isyarat-isyarat yang bisa kami pahami, bisa kami berbagi dari makna-makna huruf yang ada di zakah ini. Selanjutnya adalah sodakoh. Sod, ada dal, sodakoh. Makna sod yang huruf yang pertama ini adalah bagi orang yang melakukan sodakoh, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada orang tersebut siyanah. Siyanah artinya pemeliharaan. Siyanatun, siyanah. Siyanah artinya pemeliharaan. Alias orang yang melakukan sedekah, orang tersebut akan dijaga, dipelihara dirinya, harta benda, bahkan kesehatannya. Di dalam hadis dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hassinu amwalakum bizzakah wadawu mardakum bisadaqah wastaqbalu amwajal bala'i biddu'a, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita fokus kepada hassinu amwalakum bizzakah. Hendaklah kalian jaga, pelihara harta benda kalian dengan zakat. Hassinu amwalakum bizzakah wadawu mardakum bisadaqah. Hendaklah kalian biasakan diri, obati penyakit kalian dengan melakukan sedekah. Orang yang melakukan sedekah, orang tersebut dijaga harta bendanya oleh Allah dan dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah isyarat makna yang ada pada sod, yang ada pada sedekah ini. Dan yang kedua adalah ada huruf dal. Huruf dal ini maknanya adalah dalilun, sebagai dalil, sebagai bukti bahwa orang yang mengeluarkan sedekah adalah dalil, bukti bahwa orang itu beriman. Dalil imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maupun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengaku diri beriman kepada Allah tapi tidak mengikuti perintah Allah. Mana dalil iman kalian? Mengaku diri beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak sementara perintah Rasul melakukan sedekah, lalu dia tidak lakukan. Mana dalil iman kalian? Dari itulah siapa yang melakukan sedekah, ada isyarat yang ada pada dal ini sebagai dalil iman orang tersebut. Yang selanjutnya, huruf yang ketiga adalah qaf. Qaf ini maknanya qurbah, bukan qirbah. Kalau qirbah artinya timba. Kalau qurbatun adalah dekat. Maknanya orang yang melakukan sedekah, ciri tanda orang itu dekat kepada Allah, orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah ada hak, juga sama maknanya dengan yang ini tadi, adalah orang yang melakukan sedekah, ciri tanda orang tersebut mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya, menambah wawasan, pengertian bagi saudara-saudari, santri-santriwati kami. Inilah makna-makna huruf-huruf yang ada pada zakah.
maupun sedekah sesuai dengan ayat-ayat maupun hadis-hadis yang sudah kami sampaikan tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya, amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.